Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan tema Wan Prestasi dengan judul makalah Wan Prestasi dalam Hukum Perikatan antara Teori dan Praktik. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kalayana Widya Chandani dengan NIM 240801054. Saya Aulia Faiza Azhara dengan NIM 240801054. Perkenalkan, saya Berlita Nurani dengan NIM 240801054. Perkenalkan, saya Alfredo Mandala Fauzania dengan NIM 24080801054. Perkenalkan, nama saya Intan Dinanda dengan NIM 240801054. Perkenalkan, nama saya Brina Astasia Nugraina dengan NIM 240801054. Pada latar belakang, hukum perikatan mengatur hubungan antar pihak melalui kesepakatan dengan perjanjian sebagai wujud kepastian hukum dan manfaat timbal balik. Namun, tidak selalu terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Ketika kewajiban tidak dipenuhi, dilanggar, atau terlambat dijalankan disebutkan sebagai wan prestasi, yang dalam praktik keuangan sering dimaknai sebagai gagal bayar. Di Indonesia, wan prestasi diatur dalam buku Hukum Perdata yang bersumber dari BW peninggalan Belanda dengan istilah wan prestati mencerminkan kelalaian, ketidakmampuan, atau kurangnya itikat baik dalam memenuhi perjanjian. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep wan prestasi dijelaskan dalam teori hukum perikatan menurut KUH Perdata. Wan prestasi dalam hukum perikatan diatur pada pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Lalu ada juga akibat wan prestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata. Yang pertama adalah penggantian biaya, lalu rugi, dan bunga. Di sini saya akan mempresentasikan rumusan masalah bab 2, yaitu upaya penyelesaian sengketa wan prestasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa wan prestasi dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi atau pengadilan dan non-litigasi yaitu di luar pengadilan. Kedua jalur ini memiliki ciri khas, keunggulan, kelebihan masing-masing. Jadi, memilih mekanisme penyelesaian sengketa biasanya disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan juga kepentingan para pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Putusan pengadilan dipaksakan pelaksanaannya oleh negara apabila salah satu pihak yang bersengketa itu kalah dan tidak memenuhi kewajibannya. Yang kedua, yaitu jalur non-litigasi atau yang bisa disebut dengan di luar pengadilan, memberikan penyelesaian yang lebih fleksibel, cepat, dan juga bersifat rahasia. Dan jalur ini dapat menjadi solusi yang sangat efektif apabila kedua belah pihak yang bersangkutan masih memiliki itikat baik untuk menyelesaikan perselisihan tanpa memutus relasi kerjasama. Kemudian selanjutnya ada kelebihan penyelesaian jalur litigasi dan non-litigasi. Untuk kelebihan jalur litigasi sendiri, itu memiliki keunggulan utama berupa kepastian hukum dan kekuatan eksekusi. Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat, serta dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara apabila pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian untuk kelebihan penyelesaian jalur non-litigasi, itu penyelesaian ini umumnya dilakukan secara tertutup, sehingga dapat terjaga kerahasiaannya kedua belah pihak. Kemudian mekanisme jalur ini juga bersifat komunikatif karena mempertemukan secara langsung kedua belah pihak. Lalu proses penyelesaian ini juga cepat dan biayanya relatif rendah karena tidak memerlukan prosedur peradilan yang panjang dan rumit. Para pihak dapat menyampaikan permasalahan secara terbuka, mendiskusikan akar persoalan, dan berupaya mencapai kesepakatan bersama atau win-win solution. Kemudian terdapat juga kekurangan dari jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Untuk kekurangan jalur litigasi itu sendiri cenderung menghasilkan keputusan dengan pola win-lose solution, yakni ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Proses peradilan pun biasanya lambat, memakan waktu lama, serta biaya cukup besar.
Sedangkan jalur non-litigasi itu sendiri, keputusan tidak memiliki kekuatan eksekusi kecuali pada arbitrase. Dalam kasus rumit atau pihak yang tidak kooperatif, mekanisme non-litigasi ini sering kurang efektif. Maka dari itu, terdapat sisi positif dan negatif dari kedua jalur penyelesaian sengketa. Pemilihan jalur litigasi maupun non-litigasi sangat bergantung kepada kebutuhan para pihak, apakah lebih menguntungkan kepastian hukum melalui litigasi atau lebih memilih jalan musyawarah melalui non-litigasi. Secara umum, bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, konsultasi, dan valuasi ahli. Di sini, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana para pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ada mediasi. Mediasi di sini yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yaitu mediator. Mediator di sini sebagai penengah yang bersifat netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan, tetapi mediator ini tidak berhak untuk membuat keputusan. Kemudian, untuk penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi selanjutnya adalah konsiliasi, yang dimana membutuhkan pihak ketiga sebagai pemberi saran dan memberikan pendapat, tetapi keputusan tetap berada di kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya, arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa dengan melibatkan arbiter sebagai hak netral yang memberikan putusan final dan mengikat. Selanjutnya ada konsultasi, ialah proses penyelesaian sengketa yang bersifat pribadi dan informal, di mana pihak yang berselisih meminta saran, pendapat, atau rekomendasi dari seseorang, konsultan, atau ahli di bidang tertentu. Selanjutnya ada valuasi ahli. Valuasi ahli adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan permasalahan tertentu kepada seorang ahli di bidangnya untuk melakukan penilaian atau valuasi. Hasilnya dapat dijadikan dasar kesepakatan. Dalam praktiknya, kasus one prestasi seringkali berakhir di pengadilan apabila dari para pihak tidak menemukan solusi ataupun kesepakatan di jalur non-litigasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkara PT KNE Global Prasada versus PT Holcim Indonesia dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 528/2019/PT Semarang. Dalam perkara tersebut, PT Holcim Indonesia dinyatakan one prestasi karena tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian jual beli semen baik dari segi kualitas maupun ketepatan pengiriman. Akibat one prestasi tersebut, PT KNE Global mengalami kerugian dan mengajukan gugatan ganti rugi melalui jalur litigasi. Pengadilan kemudian mengabulkan gugatan tersebut dengan menyatakan tergugat one prestasi dan menghukum untuk membayar ganti rugi. Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa jalur litigasi ini seringkali dipilih sebagai penyelesaian dalam sengketa one prestasi yang tidak dapat diselesaikan dalam jalur damai. Kesimpulannya, one prestasi dalam hukum perikatan menurut KUH Perdata terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya, kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi ataupun kompensasi. Penyelesaian one prestasi bisa melalui jalur litigasi yang menjamin kepastian hukum dan jalur non-litigasi seperti arbitrase dan negosiasi yang lebih cepat dan fleksibel. Di samping itu, pentingnya untuk menerapkan asas pacta sunt servanda di mana hal tersebut berarti perjanjian harus ditepati dan memberikan pembelajaran atau penjelasan bahwa perjanjian itu harus disusun secara jelas dan dilakukan dengan itikat baik supaya nantinya tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.